Anggale net pau dokter Yesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi di Hai Kids. Gimana kabar adik-adik semua? Ya, nggak apa-apa. Walaupun adik-adik pada hari ini bisanya cuma mengikuti lewat online, tapi Ibu Rani percaya semua yang mengikuti ibadah di Hai Kids pasti punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik udah mau siap? Kita mau puji Tuhan? Yuk, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Iya adik-adik, sebelum kita puji Tuhan lagi, kita bersatu dalam doa ya. Yuk semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa ya. Tuhan yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Walaupun kami mungkin hari ini tidak bisa datang ke gereja secara langsung, tapi kami punya kerinduan kalau kami mau beribadah kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan seminggu ini. Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah menolong kami. Begitu kasih Tuhan setianya luar biasa untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami mau beribadah, Tuhan tolong kami supaya kami beribadah dengan bersuka cita, dengan senang hati, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama kita bilang amin. Nah, adik-adik, Ibu mau nanya nih, kira-kira pernah nggak sih adik-adik itu merasa takut? Misalnya takut nih tiba-tiba kita lagi belajar, kita lagi nonton TV, tiba-tiba mati lampunya. Wah, kadang-kadang ibu juga suka takut. Takut. Terus kita kadang-kadang juga suka takut kalau besok tiba-tiba ada ulangan di sekolah juga. Terus apa yang harus kita lakukan ya adik-adik ya? Nah, Ibu Rani dulu pernah dengar dari Ibu Guru waktu Ibu Rani sekolah minggu juga. Kalau kita sebenarnya nggak boleh takut adik-adik. Sebab kan ada Tuhan Yesus yang selalu ada buat kita. Kita harus percaya dan kita harus tahu. Kita itu punya Tuhan yang kuat. Tuhan kita itu maha besar loh adik-adik. Yang selalu ada untuk kita. Betul nggak adik-adik? Betul ya? Kalau gitu, yuk semua kita puji Tuhan lagi, kita nyanyi kuat, hebat, dan besar. Semua bangkit berdiri yuk adik-adik, kita nyanyi pakai gerakan ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya, tiada tandingannya, tiada tandingannya. Waduh, adik-adik, Ibu Rani bangga loh. Karena ternyata Ibu Rani punya Tuhan yang kuat, hebat, dan besar. Tentunya Tuhan kita mempunyai besar kasih-Nya untuk kita semua. Buat Bu Rani, buat adik-adik, buat papa mama, pokoknya semuanya. Apalagi adik-adik, kasih Tuhan itu pasti indah banget. Ya nggak adik-adik? Setuju ya? Oke, kalau gitu yuk kita nyanyi lagi. Jangan duduk dulu adik-adik, kita masih berdiri ya. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Kita nyanyi kasih Yesus, indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah
bernyanyi, sekarang kita mau kasih persembahan untuk Tuhan ya. Adik-adik boleh, kalau adik-adik mau menyiapkan dulu uangnya, nanti adik-adik simpan dulu, nanti kalau adik-adik ke gereja boleh dibawa untuk diberikan ke ibu guru di kelas, atau mau pakai QRIS atau mau pakai transfer juga boleh ya. Yuk adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Beri Syukur. Persembahan kita di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk berkat Tuhan untuk kami semua. Pada saat ini kami boleh belajar untuk mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami juga bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita tiba waktunya mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapin Alkitab adik-adik yang di rumah ya. Nah, untuk itu kita siapkan hati kita. Kita juga siapkan telinga kita untuk mendengar. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Salam dari GKI. Hai Kids. Ya, kita akan memulai untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan melalui GKI High Kids. Tuhan, kami sudah memuji-muji Tuhan melalui puji-pujian pada pagi ini, menyanyikan lagu-lagu memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hari yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang diberitakan dan kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memimpin GKI High Kids pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati setiap anak yang mendengarkannya dan mengikutinya. Terima kasih Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik pernah dengar gak kata-kata gini? Semangat! Ganbate!
Apalagi ya? Jayo! Keep fighting. Pernah dengar nggak? Nah, itu adalah semua kata-kata memberikan semangat buat orang lain, buat teman-teman kita yang mungkin sedang berusaha ya, sedang melakukan misalnya lomba ya, kita akan melihat mereka, menonton mereka lomba, mereka main basket, mereka main bola, kita akan bilang, ayo semangat, semangat gitu ya. Ada yang bilang, jayo. Ada yang bilang, never give up, ayo semangat, jangan menyerah. Nah, itu adalah kata-kata semangat yang mendorong orang lain untuk tidak menyerah. Adik-adik kira-kira pernah nggak ya merasa putus asa atau merasa bosan, merasa ingin berhenti dari sekolah misalnya, atau dari les? Ada nggak yang les piano atau les matematika, kumon? Wah, ternyata kita berat sekali melakukannya dan kepingin stop, nggak mau lagi mama, nggak mau lagi sekolah. Wah, nggak boleh ya. Kita harus semangat ya. Ketika kita merasa bosan, merasa sudah putus asa, kita harus ingat ya cerita hari ini tentang semangat yang dilakukan oleh Nehemia. Nah, jadi kalau kita mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu, kita harus semangat untuk melakukannya. Dan kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, adik-adik masih ingat kerinduan Nehemia dari kisah minggu yang lalu? Ya, Nehemia kangen pulang ke kampung halamannya dan membangun kembali kotanya. Apakah Tuhan mengabulkannya? Ya, Tuhan mengabulkan cita-cita Nehemia. Sekarang ia sudah memulai pembangunan tembok benteng kota Yerusalem yang sudah sebagian roboh serta pintu-pintu gerbangnya sudah hangus termakan api. Ketika Sanbalat dan Tobia mendengar bahwa tembok Yerusalem sedang dibangun oleh Nehemia dan orang-orang Israel, mereka menjadi marah dan sakit hati. Mengapa ya mereka marah? Ya, meskipun mereka tinggal di Yerusalem dan wilayah Samaria, tetapi itu kan bukan negeri mereka. Karena kalah perang saja, mereka dibuang ke Yerusalem dan sekitarnya. Mengapa hanya Nehemia dan orang Israel yang diizinkan kembali ke kampung halamannya dan membangun kotanya? Mengapa kami tidak? Mungkin inilah yang membuat Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod menjadi marah dan sakit hati. Mereka secara terang-terangan mengolok-olok dan mengejek Nehemia serta orang Israel itu. Orang lemah mau membangun kota, memang bisa, kata mereka. Ada lagi yang bilang, meskipun mereka bisa membangun, nanti kalau ada anjing hutan melompati pagarnya, pasti roboh itu, kata mereka. Nehemia tidak peduli semua hinaan dan ejekan mereka. Nehemia hanya mengadu kepada Tuhan di dalam doanya. Ia berharap Tuhan akan memberi ia dan lainnya kekuatan untuk membangun tembok Yerusalem. Hinaan dan ejekan tidak menurunkan semangat orang Israel. Ketika Sanbalat, Tobia, orang Amon, orang Asdod, dan orang Arab melihat orang Israel tidak mempedulikan mereka dan malah terus membangun kota dengan semangat, mereka semakin marah. Maka berkumpullah mereka menyusun rencana. Mereka sengaja menimbulkan kekacauan di sana, di sini. Ada barang bangunan yang hilang, ada berita-berita gosip yang mereka sebarkan. Di sana temboknya runtuh lagi.
ada gosip lagi. Di situ orang-orang sudah keletihan bekerja. Bahkan mereka mulai berani menyerang orang-orang yang sedang bekerja. Wah, Nehemia tidak tinggal diam. Ia mengajak seluruh orang Israel untuk menyusun strategi. Bila ada sebagian orang Israel bekerja membangun tembok, maka ada sebagian orang Israel lagi yang berjaga-jaga di sekeliling mereka dengan senjata, siap untuk melawan rombongan Sanbalat Tobia itu. Nah, adik-adik, ternyata masalah kesulitan pembangunan ini bukan hanya dari Sanbalat, Tobia dan kawan-kawannya itu, ya. Ternyata masalahnya juga ada di bangsa Israel itu sendiri. Karena mereka sibuk bekerja tiap hari, mereka harus bekerja membangun tembok dan juga bait Allah. Kemudian mereka jadi tidak bisa bekerja untuk rumah mereka, untuk cari makan untuk mereka sendiri. Mereka sudah sibuk seharian, mereka sudah lelah. Mereka tidak sempat lagi ke ladang untuk menanam gandum, untuk melakukan pekerjaan yang lain, mencari uang. Ya, mereka sudah kelelahan. Jadinya mereka tidak punya uang untuk membeli makan untuk mereka sendiri. Bahkan mereka lama-lama menjual barang-barang. Mereka menjual rumah mereka, mereka juga menjual barang-barang mereka untuk membeli makanan buat mereka dan keluarganya. Wah, ternyata lama-lama semakin habis ya, sampai mereka menjual anak-anak mereka sendiri. Mereka jual anak-anak mereka dijadikan budak. Aduh, kasihan sekali ya. Tapi mereka harus melakukan itu karena mereka harus membeli makanan-makanan untuk keluarga mereka. Ketika Nehemia tahu tentang hal itu, Nehemia menjadi sedih ya. Wah, ternyata masalahnya sangat banyak ya dalam membangun kembali Israel itu. Jadi Nehemia berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat dari Tuhan ya adik-adik. Ketika kita mendapatkan masalah, kita harus datang kepada Tuhan. Demikian juga Nehemia. Lalu Nehemia membuat keputusan. Semua anak-anak yang sudah dijual sebagai budak harus dikembalikan lagi. Semua tanah, rumah yang sudah dijual harus dikembalikan lagi ya oleh yang pembelinya. Karena pembelinya adalah saudara-saudara sendiri, orang-orang di Israel itu sendiri. Jadi mereka harus mengembalikan semua anak-anak yang dijadikan budak, semua tanah, rumah yang sudah dijual itu harus dikembalikan. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan lagi? Nehemia kemudian bahkan tidak mau menerima gaji, ya, gaji yang seharusnya dia terima sebagai pejabat ya pada saat itu. Nehemia diangkat menjadi bupati di wilayah Yerusalem itu. Jadi dia mendapatkan gaji kan ya, mendapatkan uang. Tapi Nehemia memakai uang itu untuk membeli makanan buat orang-orang yang sudah membantu di dalam pembangunan di Israel itu. Wah, Nehemia melakukan segala cara supaya pembangunan segera dapat selesai ya. Selain itu, Nehemia juga membebaskan pajak untuk orang-orang Israel di Yerusalem itu yang sudah membantu membangun tembok Yerusalem dan semuanya bangunan-bangunan yang ada di situ. Ia meringankan pajak bagi rakyat dan juga memberikan uangnya untuk dipakai membeli makanan untuk semua orang yang sudah bekerja. Segala usaha menggagalkan pekerjaan, pembangunan tembok yang dilakukan Sanbalat dan kawan-kawan tidak berhasil. Mereka semakin marah tidak terkendali. Mereka marah sekali. Bahkan mereka mulai menyogok para pejabat. Adik-adik tahu kan menyogok itu apa? Menyuap, memberikan hadiah-hadiah atau uang kepada para pejabat dan meminta mereka menyebarkan berita-berita bohong serta mengajak mereka untuk membunuh Nehemia.
tetapi semua usaha mereka gagal. Maka kemudian selesailah pembangunan kembali tembok benteng kota Yerusalem. Pintu-pintu gerbang yang baru sudah terpasang sempurna. Ketika semua musuh melihat hal itu, takutlah mereka. Ya, adik-adik, kita bisa melihat ya betapa semangatnya Nehemia menyelesaikan bangunan-bangunan di Yerusalem. Meskipun banyak orang yang mengganggu mereka, mengolok-olok, menghina, mengejek mereka, tetapi Nehemia tetap semangat karena Tuhan yang sudah menguatkan Nehemia. Karena Tuhan yang sudah menolong Nehemia mengerjakan semuanya itu. Tembok benteng kota Yerusalem kembali berdiri dengan kokoh. Sudah selesai pembangunannya. Wah, senang sekali ya. Tuhan menyertai Nehemia. Firman Tuhan hari ini diambil dari Nehemia 4 ayat 20b. Kita baca sama-sama ya. Allah kita akan berperang bagi kita. Kita ulang lagi. Nehemia 4 ayat 20b. Allah kita akan berperang bagi kita. Ya, jadi kita tahu ya, Tuhan pasti menyertai kita dimanapun, pada saat apapun ada masalah atau ada hal-hal yang mengganggu sehingga kita menjadi putus asa atau kita ingin menyerah. Kita harus ingat, kita harus semangat karena Allah beserta dengan kita, dengan adik-adik semuanya. Bila kita mempunyai cita-cita atau keinginan, jangan malas dan jangan takut ya, jangan menyerah. Terus semangat meraih apa yang kalian inginkan. Tuhan pasti akan mempersiapkan agar cita-cita kalian dapat tercapai. Semangat semuanya. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa menutup GKI High Kids. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai kami, memungkinkan kami boleh meraih apa yang kami cita-citakan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami, anak-anak ini Tuhan, adik-adik yang masih sekolah, yang masih harus berusaha untuk meraih cita-citanya. Tuhan menolong sehingga setiap adik-adik boleh diberikan semangat, kekuatan, dan selalu ingat bahwa Tuhan menyertai, Tuhan memampukan setiap adik-adik ini di dalam meraih apa yang mereka cita-citakan. Tuhan memberikan selalu kemampuan dan semangat yang baik, yang terus boleh mendorong mereka mengerjakan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh mengikuti GKI High Kids ini, dan kami boleh terus beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tim GKI High Kids multimedia yang boleh bekerja bersama-sama melayani di dalam GKI High Kids ini, supaya Tuhan memberkati, Tuhan juga terus memberikan semangat, sehingga GKI High Kids ini boleh terus menjadi berkat buat setiap anak dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya adik-adik, kita udah selesai. Tuhan memberkati kalian semua, terus semangat ya. Ibu mengucapkan selamat pagi dan salam GKI High Kids. Tuhan Yesus memberkati.